Oh, yes. Baik, ini SKB ya. Tadi tulisannya P3K karena nanti malam saya ngajar P3K. Baik, kita mulai. Kemarin ada cerita lucu. Cerita lucu. Ada siapa yang dari gelombang satu? Siapa yang dari gelombang satu? Coba cek. Siapa suaranya? Mana suaranya gelombang satu? Mana suaranya gelombang satu? Gelombang dua, mana suaranya? Gelombang dua, mana suaranya? SKB ya, semuanya SKB. Gelombang satu, 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 dua, satu, dua, dua. Oke, ada perwakilan. Kemarin ada yang marah-marah ke saya. Ya udahlah, saya gak mau ribut dengan orang. Baik, dia sudah beberapa kali ikut Zoom, tapi ujung-ujungnya marah. Tanya, ngajarnya nggak bener. Oh ya udahlah, pada ribut. Baik teman-teman, kita mulai. Untuk sekarang ada maternitas. Maternitas itu termasuk dengan materi. Jiwa, jiwa kapan ya? Tadi ya? Ya nanti, nantilah. Nanti ya, jiwa. Saya sedang nunggu yang siapa yang dapat ini yang mana? Yang SP tahun 2023 saya belum dapat eh. Tapi pada saya konsul tadi dengan teman-teman yang dari RSJ eh, Jiwa Bogor ya, Jiwa Bogor. Katanya masih pakai yang Pak Prof Budi Anak Kliat, kemudian kebanyakan masuk ke STKI dan ya S3S itu ya masih. Obat-obatan jiwa barusan sudah saya ketik-ketik tapi belum belum saya share. Sabar ya. Oke, kita mulai di teori dulu, teori dulu. Nanti pertemuan 18 belum ada. Yang 18 satu libur ya kita teman-teman ya. Libur karena sayanya jadi pembimbing debat. Jadi libur dulu. Baik, kita mulai. Kita mulai. Hitungan dalam Quran 442 itu dalam maternitas. Barusan siapa tuh orang rame. Oh, Bu Dewi rame. Oke. Nah, yang biasa muncul adalah menghitung usia kehamilan. Rumus awalnya itu adalah McDonald itu adalah TFU dibagi 3,5. Tapi kalau 3,5 itu kan bisa 7 dibagi 2. Jadi ya, bisa menggunakan rumus matematika sehingga kali 2 per 7 itu adalah bagian dari rumus TFU. Ya, rumus awalnya memang seperti itu. Tapi ada rumus ini turunkan. Kemudian contoh kasusnya, silahkan dihitung teman-teman. Silahkan dihitung ya dengan menggunakan rumus TFU. TFU-nya 28. Yang tanya usia bulan ya. 28 itu 46. 56. 56. 8 bulan ya. 8 bulan. 8 bulan cepat ya. 8 bulan. Nah, ini 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Jawabannya adalah C. Nah kenapa C? 28 bagi 3,5. Bisa kayak gitu juga. Ya. Nah, di sini ibunya itu P1, G1, P0, A0 berarti primi ya. Ibunya primi. Coba sekarang tulis. Seorang ibu datang ke rumah sakit dengan kehamilan, 2 kali kehamilan. Kehamilan pertama keguguran pada usia 24 bulan, 24 minggu.
24 minggu. Kemudian pertanyaannya, pertanyaannya berarti berapa atau riwayat obsesifnya gimana? Tuh, kan ada yang salah. Kebanyakan benar, tapi yang lainnya salah gitu ya. Oke, lihat. Kehamilan itu, yang dimaksud kehamilan itu kalau kurang dari 22 minggu, baru dikatakan abortus. Tadi dua puluh Hmm. empat berarti dia sudah partes. Dihitungnya Oh gitu gitu. jadi dihitungnya tadi dia kan dia anak kedua berarti G2. Hmm. Umur kehamilannya lebih dari 24 minggu. 24 minggu artinya lebih dari 22 berarti dia P1. Partus. A-nya adalah A0. Ya, Hmm. ada yang ini. Hmm. Jangan lupa ya dibuat obstetrik. Jangan lupa wilayah obstetrik. Oke ya. Jadi sudah jadi kalau sudah 22 minggu, dua ulangi, ulangi. Ulangi. Dia kehamilannya adalah G3, kehamilan yang ketiga kali. Anak usia yang tertua usianya 12 tahun. Anak kedua kehamilan pada usia 18 minggu, meninggal pada 18 minggu, kemudian saat ini pemeriksaan 20 minggu anak ketiga. Gimana riwayat obstetriknya? Berarti ingat, ingat, ingat. Ini tadi anak pertama ini kehamilannya sudah tiga, berarti G tiga. Ini usia 12 bulan, berarti P nih, P. 12 tahun, P-nya P1. Ini usia pada saat abortus adalah A-nya 1. Jadi G3, P1, A1. G3, P1, A1, G3. Kok P2? Kan patokannya 22 minggu. Patokannya 22 minggu. Patokannya 22 minggu. Patokannya. Jadi kalau 22 minggu ke atas itu masuknya ke partus. Kalau kurang dari 22 itu masuknya ke abortus. Yang lupa ya, yang kayak gitu mudah. Kadang-kadang sih ditanyakan juga yang kayak gitu soal-soal yang receh gitu. Receh. Naik ah, naik ah, naik naik. Kalau kembar, kalau bidan biasanya di P1, G-nya ditambah misalnya dia G1, berarti G-nya G2. Kalau bidan itu, kalau bidan kayak gitu, saya nanya ke bidan tuh misalnya dia primi berarti G2, G2 langsung G2 itu. Partus dikatakan abortus jika kehamilan kurang dari 22 minggu. Kalau dikatakan partes lebih dari 22 minggu. Itu. Lanjutkan. Taksiran persalinan.
Rumus menghitung persalinan. Nah, ini jangan lupa rumusnya. Iyalah, kenapa kalau bulan April sampai Desember tambah satu, iyalah, lo kehamilan yang 9 bulan, ya pasti nyebrang tahun, gitu kan, nyebrang tahun. Ya, kenapa dikurangi tiga? Ya iyalah, kalau ditambah, kalau 29 itu 12 kurang 3, ya kan? 9 sama aja 9. 9 juga, tambah 7 ya sama 7. Ini pahami ya, pahami saja. Pahami ya? Kemudian contoh kasus, yo hitung. 2018, ini dari mulai kapan saya bikin ini? Lama benar ternyata 2018 saya bikinnya. Ayo hitung HPHT-nya kapan? HPHT-nya kapan? HPHT-nya kapan? Ayo hitung. Januari ya pasti belum ya, belum nyampe. Tambah 9, tambah 7, tambah 7, lah oh ya, udah. 15 Oktober. Nah, udah ya, clear ya. Aman sampai di sini ya, aman. Aman, saudara-saudara aman. Saya harus pelan. Ini nggak kecepatan ya? Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat ya? Nggak terlalu cepat kah? Atau terlalu lambat kah? Oke, lanjut. Contoh kasus, silakan hitung lagi. Hitung lagi. Rumus belum di screen, Pak. Ah, belum screen kemana, Pak? Ini belum di screen? Sudah? Sudah. Ini kan Mas tuh. Screenshot maksudnya. Juli 2018. Oke. Akhirnya kapan? Oke. 15 tambah 7. Berarti 15 tambah 7, 23. 23, 22. 22 tuh. Nah, dia lahir 22. Udah ya. Dia lahir 2022. Ya nih. Kemudian ke Posyandu, dia tanggal hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 24 bulan 11 2024. 224. Berapa usia anak itu? Berapa usianya yo? Berapa usianya? Berapa usianya, teman-teman? Si itu berapa usianya? Ada yang sudah, ada yang sudah. Kemarin di anak ya? Ya tinggal masukin aja. Ini 22 nih, 22. 22. Kemudian Juli itu 7. Kemudian 2018. Untuk 2, 11 kurangi 7 adalah 5. 24 kurang 18 berarti 6. 6 tahun. 6 tahun, 5 bulan, 2 hari. 6 tahun, 5 bulan, 2 hari.
Empat, lima, empat. Empat ya. Kenapa saya jadi lima? Ini dampak ngantuk kayak gini, dampak ngantuk. Tujuh kurangi empat berapa? Saya, saya salah. Saya salah. Empat. Nah, apa? 6 bulan, 6 tahun, 4 bulan, 2 hari. Hmm, dasar hitung aja udah salah nih. Baru nyampe dari rumah sakit. Bentar, bentar nih. Sampai hari tanggal 20 Oktober penjumlahnya tetap aja 30, 30. Ya HPHT-nya 29. Penjumlahan hari menjadi lebih dari 30 hari. Yang mana? Coba coba hitung HPHT-nya tanggal 29. Terus yang 2 harinya apa? Iya tuh orang-orang sudah pada aku dimarahin sama kalian tuh. Rizky. Jadi sekarang nggak bisa ketipu. Jadi sekarang memperhatikan aku ngantuk ya sebenarnya. Ya ini nih Repti Kak Repti gimana pertanyaannya Kak? HPHT-nya tanggal 29 Oktober 2007. Penjumlahan hari menjadi lebih dari 30. Maksudnya gimana? Ya kalau kolab. Nah, malah. Ya kemudian berikutnya 79 tambah 7. Ini kebetulan berikutnya dianggap 30, semuanya dianggap 30. Sudah tuh dijawab sama orang. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan. Jawab tadi sudah ya. Ini sudah. Menghitung berat badan janin. Johnson Tosak. Ini menghitungnya nih. 11 jika pertek spina idiadika. Kalau pertek di bawah spina ischiadica. Spina ischiadica itu pertek pada berarti belum masuk 11 ya. Kemarin sibuk kita belum masuk 11. 36 jadi bulan 6 Kak. Bulan 6. Yo ini. Sudah masuk 11. Jika pertek pada atau pada kalau yang di bawah 12. Pertek itu apa sih? Coba cek teman-teman. Pertex. Saya suka lupa ada istilah nggak dipakai itu. Dasar. Kebalik nggak? Coba lihat. Menurut si Johnson Tausak, rumus menghitung tadi kan yang kemarin yang dihitung ya, yang dipermasalahkan rumus ini ya BB janin. Ya aku dimarahin kemarin sama ini ada yang daftar dimarahin aku. Jadi aku tidak boleh salah. Nah, oke, kita cek dulu. Johnson Tausak ada 4 cara menentukan rumus persalinan. TFU Johnson Tausak N sendiri memiliki 11. Wah, kok ada ini nih. N memiliki nilai 11, 12, atau 13. Oh, malah pengembangan. Kepala janin belum melewati tonjolan ilium atau sempina iliaika adalah 11. Kepala janin sudah melewati tonjolan berarti sudah masuk ya. Tonjolan itu adalah 12. Kepala janin belum masuk pintu atas panggul 13 tuh. Beda-beda rumusnya ada sama 13, 13. Coba cek yang lainnya. Sudah belum melewati tonjolan artinya sudah masuk, sudah masuk. Ini Kak Rin gimana ini? Udah 11 sudah masuk, 12 sudah masuk. 12 belum masuk ya. Oke, bentar deh.
Divergen. Kalau di kalau divergen, kalau divergen itu belum masuk 12, belum masuk 12. Tapi teori-teorinya kepala janin melewatkan jualan tuang isiun spina 12. Ini kalau divergen apa divergen? Di itu divergen, konvergen apa? Divergen, konvergen. Ya, bukan aku dimarahin juga sama Talita. Yang benar, ya, yang benar. Kita ulangi ya, yang benar. Wah, bentar, yang benar. Kalau sudah bentar, 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 bentar. Oke, sebentar, bentar, bentar. Aku ini coba cek, penasaran. Kita benar-benar benar-benar searching ya daripada aku salah nanti Mas dimarahin tuh sama Talita aku. Ulangi, ulangi, ulangi. Coba supaya benar sama-sama benar nih. Ini juga benar nih, tapi kita harus tahu penjelasannya benar. Bentar, 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 bentar. Sabar, kita masih lama kok penjelasannya. Nih, mana? Bentar, rumus. Bentar, sabar. Padahal saya sudah punya rumus dalam keperawatan gimana ya? Bentar. Rumus apa tadi? Penentuan berat badan. Johansson. Tahu sak. Ah, kita lihat cek ya perbandingan ya ini. Depository. Kita lihat terlalu gede ini, terlalu gede. Nanti dulu bentar, bentar. Ini sudah share ya? Daripada saya salah, mending kita lama daripada salah. Bentar, ini. Johnson. Nah, lihat nih. Kita kita download doc. Bentar, sabar. Kalau aku bentar ya, bentar salah. Save dulu. Hilang. Rumus Johnson. Cetak nih. Oke, berarti stop share. Saya masukin yang ini. Nah, udah masuk ya. Nih, gini. Pintu atas panggul. Bila kepala masih berada di atas sepina istiadika. Bila kepala masih berada di bawah sepina istiadika. Nah, itu ya. Noh, rumusnya ini. Ini 13 sudah masuk PAP. Bila kepala masih berada di atas spina iliaca, ya, PAP ya. Nah, ini belum masuk berarti ya. Masih di atas. Kayak gitu ya. Itu clear ya. 12 belum masuk. Ini atau ini kan kalau di atas itu berarti itu belum masuk. Berarti di sini sudah masuk. Sudah masuk. Oh,
Dari kemarin ini yang aku dimarahin sama orang. Jangan dulu, jangan, jangan, jangan. Tadi bahasa salah, betul-betul apa? Kalau di pergen itu, di itu dua di kote. Jadi kalau kamu misalkan gini loh, kalau kamu ini jari kita pegang kepala anak itu ketemu, itu namanya konvergen. Kalau jari kita, artinya kalau konvergen itu ya, artinya itu masih ini belum masuk. Tapi kalau misalkan divergen, kita jari kita itu terbebas, tidak bisa bersatu. Itu divergen. Udah itu, udah rumusnya tuh. Selesai ya? Sudah ya? Mana tadi si Kak Talita marahin gua? Ya sabarlah, belum. Mana Kak Talita? Kak Talita, sudah jelas belum? Awas lo kalau nanya lagi. Oh, udah tuh kasih rumus. Udah ya, awas kalau nanya lagi. Kita lanjut. Lanjut ya. Oke, kita santai belajar itu santai, jangan nggak usah gerasa gerusu, santai aja. Kalem itu. Mana tadi? Ma, oh tadi itu masih PowerPoint ya, masih PowerPoint. Oh ini PowerPoint. Masih PowerPoint. Mana PowerPointku? Ah, ini ya udah. Lanjut ah. Ini sudah clear. Sus. Ayo, hitung. Yang terbit ini urusan ebook nanti. Jangan nanya sekarang. Sebenarnya e-book itu rangkuman, rangkuman materi-materi cuma disatuin aja. Kalau ke kalian kan saya yang ngasihnya itu bagian maternitas, ngasih maternitas, bagian ini ngasih ini, ya, itu ya. Jadi yang sebenarnya ya, ya, masuk, masuk. Ya, dia ya, udah. TFU sekarang. Selain menggunakan rumus TFU, kita gunakan juga panduan standar minimal. Pokoknya minggu kedua empat itu adalah setinggi pusat. Minggu kedua empat setinggi pusat. Kemudian minggu loh, kenapa akhir? Bentar, ini akhir nih. Akhir, oh akhir. Ah, kepijit. Yang 24 itu setinggi pusat patokannya. 12 minggu sepertiga di atas simpisis, 16 minggu setengah simpisis pusat, 20 minggu 2 per 3 dari simpisis, 24 setinggi pusat, 28 sepertiga, 34 dan lain sebagainya sampai 40. Selain pakai TFU. Pahami ya. Oke, itu untuk kita belum ke soal. Soalnya di mana tadi? Oh ya, ditutup ya tadi soalnya. Oh ini. Oh ya,
kita masuk ke sini. Mana sini nih soalnya. Masuknya, nah itu hitungan-hitungannya harus Anda kuasai minimal ini ya. Kuasai yang minimal. Di pergian itu masuk. Di itu kalau tangan kamu nggak bisa nyambung. Jadi kalau di kotil, monokotil, di itu mesti nyambung. Nggak nyambung. Dikotomi itu jadi dua. Dikotomi jadi kalau misalnya di pergen berarti tangan kamu menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Kalau konvergen satu bagian. Itu jelas ya. Itu. Ini hitungan yang kamu wajib paham. Ini hitungannya. Coba catat yang belum bisa yang mana. Yo, yang belum bisa yang mana. Tadi kan tanggung. Siap. Oke. Bentar ya, yang ini. Temanku, dosen manajemen dari UI nelepon. Matanya itu Kang ikut gabung di bimbel dong. Boleh, boleh, boleh. Nanti mungkin teman-teman juga dibimbing oleh temanku yang manajemen. Oke, mana yang belum paham? Ayo tunjuk jari. Kalau soal itu sudah saya siapkan dengan pembahasannya. IMT kebutuhan IMT, IMT bot, kebutuhan perawat, Talita, perawat, IMT, indeks massa tubuh ya. Kalau kalau ya ini catat dulu ya, nanti kita bahas lah. Nanti kita khusus dosis dosis paracetamol untuk siapa, untuk anak-anak, untuk dewasa. Dosis anak kita kan pakai rumus yang ya. Ya nanti saya bahas ya. Benar, di pergen itu 11, konvergen 12. Di pergen itu masuk kan pada apa? Leopold keberapa itu? Leopold keempat ya. Kalau misalnya Leopold keempat itu jari kita ketemu, itu namanya konvergen. Kalau di pergen itu jari kita sudah tidak ketemu karena kepalanya sudah masuk. Logika sederhana saja yang kita mainkan. Paling cepat hitungan dari sana. Dosis paracetamol untuk anak. Oh, anak. Oh. Kalau dosis paracetamol untuk anak-anak kita menggunakan rumus yang kumpulan sudah kok sudah kok hitungan dalam keperawatan saya sudah bikin e-booknya juga. Bentar, saya cari, bentar supaya teman-teman nyaman tidur. Saya cari dulu ya, bentar ya. Cara ngitung dopamin tahun sebelumnya kapan tuh keluar tuh cara menghitung dopamin? Hitungan, mana sih hitungan? Saya sudah bikin bikin e-booknya loh, hitungan sudah dibagi. Kalau nggak saya sudah dibagikan di kelompok P3K itu hitungan sampai saking banyaknya lupa gitu ya. Coba cek dulu. Oh itu bukan. Bentar, bentar, bentar. Nanti kalau sudah ketemu saya share ke kalian supaya bonus, bonus. Soal jam hitungan Agustus hitungan. Mana ya? Bentar, bentar. Kalian nyantai nggak? Kalau kalau nyantai saya juga santai. Santai, belajar santai. Kalau saya kan sekarang sudah selesai nih ngebimbing debat, jadi saya santai.
Jadi kalau kalian santai, saya akan santai, santai supaya masuk gitu, jangan gerudak geruduk terus nggak ada yang masuk. Mana ya? Bentar. Kumpulan rumus, coba. Coba. Kumpulan rumus, kumpulan rumus. Bentar. Rumus, kumpulan rumus, bentar. Kalau ada saya langsung share gitu. Perasaan sudah. Kalau ini nggak dikasih ya, ini punya orang. Nanti saya terjemahin. Karena nggak boleh di-share katanya. Saya nggak ngasih kalau ini ya. Kalau yang ini nggak dikasihin. Hitungan bentar-bentar. Kalau ada saya kirim langsung. Saya udah bikin kok bukunya. Rumus, rumus, kumpulan rumus PT. PDF yang saya cari itu. Buset dah. Kalau nggak ada nanti saya cari dari ngambil dari itu saya ngambil. Sebentar saya ngambil dulu deh dari sono supaya Anda nggak usah beli gitu ya. Nah, saya perasaan saya jual itu materinya sebentar. Bentar ya. Saya ambil dulu dari ini. Linknya saya ambil dulu dari linknya. Linknya, link dari link. Saya udah nyimpen. Link, link saya pembahasan materi soal kunci buku seku kreasi promosi kumpulan materi buku seku. Mana ya? Oh, gak ada bentar. Ya udahlah nanti saya cari lagi ya. Dopamin pernah sambil dinas nikah santai aman pak. Oke. Penulis SOP kemarin minta. Tadi malam kami rumus Pak. Iya, benar, bentar, bentar. Rumus. Makanya saya penasaran. Saya udah buku bikin e-booknya masalahnya. Saya sudah bikin e-booknya. Jadi kan e-booknya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kalau bisa sambil bisa di print gitu kan, enak. Saya saking banyak saya bikin e-book lupa sendiri nyimpannya di mana. Rumus, rumus, rumus. PDF lah pakai kuncinya PDF. Materi kunci, modul, praputik, gadar. Karena nanti kalau nggak dikasih sekarang suka lupa ke sononya. Jadi tunggu sebentar ya. Sabar gitu loh. Ringkasan, bandel. Ya Allah, kemana ya? Oh, catatan rumus. Coba. Ah, bukan. Bukan yang ini. Bukan. Nah, walaupun ini ada nih, sudah transfusi. Ini, nih. Infus, kruk, always one man. Itu mah jadi ke sono, ke sana, ke sini. Catatan rumus, oh itu siapa tuh yang jam segini marah? Catatan rumus, speak. Oh ya sama aja. Ini yang ini nih, ada nih. Oh ini yang dibebaskan itu ya. Ini laki-laki berat badan dia input cairan panjang kru kolostomi oksigen urin transfusi sudah ada tuh. Itu di main map sudah ada loh. Di main map rumus pemberian obat di ICU. Nih, ada rumus pemberian obat di ICU. Rumus pemberian obat di ICU nih ada nih. Mau nggak? Ini rumus nih. Dobutamin tuh pengencerannya gitu tuh. Dobutamin ada. Mau nggak? Kalau mau saya share.
Ntar dulu, nyari dulu supaya ini. Itu dogutamin dan lain sebagai rumus cepat edisi. Rumus satu. Hitungan buku itu aku coba. Bentar deh. Ya Allah. Kalau ini lagi dibutuhin aja nggak kelihatan batang hidungnya. 43 KMB. Tadi rumus obat sudah. Rumus soal keluarga, soal rumus numerik. Coba cek di sini. Goga di sini rumus, rumus, kumpulan rumus. Masya Allah. Download dulu deh. Demi kalian, download dulu. Sudah belum? Oh, udah nih. Nah, ini gua udah bikin ini. Min map, bunda, satunya masuk. Nah, itu sudah ada nih. Ini nih, coba lihat yang ini nih. Nanti saya jelasin, saya jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Ini nih e-book yang ini, tapi jangan di-share ya. Jangan di-share ya, Bapak Ibu. Yang di kulkas. Nah, ini ada Oh, iya. 100 rumus tuh. Gadar, Kalau dia DC, ini GCS, kesadaran. Berapa halaman? Tuh 112 halaman. dari sebenarnya gitu. Oh, ramai sih Ibu. Mas Dayu, apa Ibu Dayu itu? Ini saking wool, masalah sering muncul, cairan, ini WL, urin output, balan cairan, tuh hitungnya tuh. Hitung cairan dewasa RL, anak, kemudian BB, sudah BB. Itu contohnya, ini kan banyak ininya, kelihatan. Kok ke sono ya? Mana? Ini juga cairan, hitung cairan ya, tetesan infus per detik. Kalau di luar, nah jumlah tetesan habis dalam sekian jam. Cairan, dehidrasi pada bayi. Ini neonatus itu cairan neonatus hari satu, hari 2, hari 3. Kemudian kebutuhan cairan, saya sudah elektrolit, kebutuhannya dehidrasi. Oke, oke nih lagi beli. Bawa jajan nih kak. Bawa jajan kak. Ayam aja. Ini sudah dimatiin, Kayak hidup lagi itu orang. nanti gitu ah itu. Oh, Bu, udah dulu. Pak, jangan rame di sini dong. Ayam aja. Kalau ngobrol dia tuh berarti nggak merhatiin. Oh, yang ini sudah ada di materi umum. Ini namanya punya apa? Bahasa e-booknya disusun rapi lengkap satu share. Ya kan lagi disusun nanti. Nah, makanya e-booknya nggak, yang e-book itu sedang saya susun ulang. Itu makanya Senin itu saya harus kerjaan saya tuh nyusun. Nih sudah ada IWL, ada noh kristaloid itu, kemudian ukuran IP kateter, ini juga warnanya, luka bakar dewasa dan lain sebagainya. Ini luka bakar nih, luka bakar, warna luka juga sudah. Denyut nadi, create-nya ada, udema, derajat udim ada. Nih, oralit, pemberian oralit juga ada, IWS sudah. No, IWS nih, IWS ada. KMB, sekali nyeri, ada nih. Kemudian ukuran kateter, ini untuk kateter, ukuran kateter ya, ini suction ya.
Jackson. Bentar, sabar, sabar. Belum masih jauh. Punya ada. Ada di mana teman-teman? Di materi umum ya? Udah lah, saya share lagi deh. Oke. Di share-nya di mana? Materi umum ya? Di materi umum. Sudah ada pada pusing ya. Materi umum. Tapi jangan di-share ke orang ya. Nitip jangan di-share ke orang. Orang lain beli itu. Kalian gratis. Nanti dihitungan lah. Kita laju loh. Orang kita belum selesai rumus. Balik ke maternitas. Ya. Balik ke maternitas. Ngurusin ini aja nih kita. Mana malah dihapus. Ini ya. Balik ke maternitas kita. Mana ya? Suku. Ini. Let's go. Berapapun soalnya. Ini saya sudah siapkan. Pembahasannya juga sudah saya siapkan ya. Katalita nanti saya jelaskan. Sebenarnya kalau cairan sudah saya jelaskan, Kak. Nanti kalau memang perlu saya jelaskan ulang. Pemberian cairan, pemberian dasar cairan nanti saya jelaskan ulang. Nanti ya. Setuju? Setuju? Oke, kan yang belum saya jelaskan cairan, AGD, EKG belum saya jelasin. Apalagi? Minta apa lagi? Next. Mulai nomor satu. Dah, itu sudah berapa? 4:30 sekarang. Tadinya mau olahraga. Oke, demi kalian, ayo. Next. Nomor satu apa jawabanmu? Ya, di gelombang satu, di gelombang satu itu. Oke. Perempuan 20 tahun, G, G1, P0, A0, usia gestasi 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan adanya rasa nyeri pada perut tembus ke belakang, keluar lendir, dan darah melalui jalan lahir. Hasil pemeriksaan fisik temukan TFU 33. TFU 33 hitung usia kehamilan taksiran persalinannya, atau usia kehamilannya. Ini punggung kiri, puka-puki, level berapa punggung kiri, kepala masuk PAP berarti sudah dipergen. Peluang kepala 3/5. Holtznya itu ya, 5 itu Holtznya, bidang Holtznya. DJJ 144, kontraksi 2 kali 10 menit, lamanya 20 detik. Hasil pemeriksaan PT temukan perineum elastis, tulang panggul tidak menonjol, pembukaan serviks 2, ketuban belum pecah. Apa intervensi peluang tersebut? Apa pasiennya apa tuh? Sudah keluar lendir dan darah melalui jalan lahir. Tapi ini bukan serviknya sudah ada pembukaan. Ketuban belum pecah. Ketuban belum pecah. Kalau ketuban belum pecah, piye caranya itu? Ayo jawabannya apa? Ada C, ada D, ada B. Alasannya piye? Alasannya piye? Alasannya piye? Apa alasanmu? Alasannya dulu. Coba lihat. Kalau di sini lihat perhatikan di sini nih. Paginatus perineum elastis. Ini satu datanya. Kemudian tulang punggung tidak menonjol, tulang panggul tidak menonjol, belum berpembukaan serviks. Ini pada fase laten, fase aktif ini, fase laten, fase aktif. Serviks pembukaan 2 itu lasen atau laten, bener, laten. Ketuban belum pecah. Kalau ketuban pecah atau KPD berarti dia harus segera terminasi persalinan. Kalau KPD.
Kalau kalau ini kan belum pecah, artinya pasiennya cukup diberikan tindakan supportive care. Ya walaupun keluar darah sedikit, ya mungkin ya ada dari mana kita kan belum tahu ya. Tapi yang pasti kan belum ada pembukaan. Belum bukan. Bukanya dua. Kenapa anjurkan ibu untuk mengedan? Ngedan itu kalau pembukaan sudah 10 sudah lengkap, baru ngedan. Kerasa nyaman. Misalnya di punggungnya dielus-elus sama suaminya. Dukungan emosi. Atau diajarin cara mengedan supaya nanti bisa ngedan. Diajarin manajemen untuk napas dalam. Kan ini sedang dijelaskan gimana sih? Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi yang dinamakan suportif. Suportif itu dukungan. Dalam pembukaan serviks 2 senti, kontrasi masih jarang. Ibu berada fase laten persalinan, memberikan kenyamanan, memberikan dukungan emosional, memberikan edukasi tentang tindakan yang tepat untuk supaya ibu nyaman saat bersalin, supaya ibu paham proses bersalin, supaya ibu paham kapan dia ngedan, bagaimana manajemen nyeri itu namanya supportive care. Itu ya, supportive care. Nah, ini yang sering keluar. Apa nih yang sering keluar? Mas Adi apa yang sering keluar? Gitu ya. Bisa kalau opsi jalan-jalan memang ada kan tapi kan di sini ada nggak di sini? Nggak ada nggak di sini? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan tidak ada karena pilihannya tidak ada pilihan jalan-jalan. Jadi nanti harus dicari yang jalan-jalannya. Kalau nggak ada gimana? Ya, kalau nggak ada gimana? Ya, kalau nggak ada gimana? Ya sudah yang ada saja. Kenapa? Nah, kadang-kadang pertanyaannya juga gini, kapan kita melakukan edukasi pendidikan kesehatan? Ya, ya di bawah 8 masih bisa pendidikan edukasi karena sudah pembukaan. Bolehlah, Mas Ebay. Nomor satu clear atau gimana? Biar, biar, biar. Gimana gimana? Kalau Jawa tuh biye, kalau orang Sunda kumaha kumaha nomor hiji. Nah, kumaha. Clear ya? Nanti saya dimarahin ya. Karena sabar ya. Karena yang harus lurus itu yang harus lulus itu banyak orang gitu. Jangan sendiri ya. Oke, nomor dua, ayo nomor dua, nomor dua. Nah, lihat nomor dua kuncinya di sini nih. Nah ini ketuban belum pecah. Berarti kalau ketuban belum pecah, lakukan amniotomi, memecahkan amnion. Berarti harusnya mengamniotomi. Berarti setelah amniotomi ya kita harus disuruh kenapa di stop share? Dia harus mengedan. Jadi jawabannya adalah, oh kenapa ini? Oh ini tandain ya, belum ditandain. Nanti kunci, kunci jawabannya juga dikasih kok. Dengan penjelasannya dikasih. Kan ditagih saya kemarin, jadi saya harus buat. Apa ini? Ngedan. Lanjut. Oke.
Coba lihat, coba perhatikan soalnya panjang bener, panjang bener. Coba apa nih? 38, 8 wib keluhan adanya nasi nyeri perut tembus ke belakang, lendir, darah melalui jalan lahir. Punggung kiri, elasi tulang tidak menonjol, sepik 5, ketum belum pecah, ubun kecil dari depan. Ini janin sering bertanya kepada pasien tentang janinnya, tentang kembali persalinan. Apa diagnosa? Berapa tuh? 30. Apa itu? Kalau dipakai, oh ya, saya sekalian. Kalau sekarang pakai SDKI ya, sering bertanya karena lihat aja nih kan diagnosanya ini belum begitu benar nih diagnosanya. Tapi kita harus paham lah. Berarti ini kecemasan ya, takut atau kecemasan. Lebih cenderung ke kecemasan kalau ini. Kalau kita ansietas, kecemasan. Kita ngambil SDKI ya. Ini dibuat sebelum SDKI masalahnya. Ya, yang 3S. 3S. Ada Siki. Siki. Siki itu isinya. Ini kecemasan, anggaplah ini kecemasan. Oke, nomor 4. 40 mengeluh perut kembali melakukan pemeriksaannya ibu yang mengedam perineum menonjol pembukaan terbuka anus terbuka piti temukan lengkap anak kepala tampak di HOZ 4 perawat memimpin persalinan dan kepala bayi nampak pada pupa apa yang harus dilakukan perawat segera pada kasus tersebut udah muka berarti di Assalamualaikum kata anda itu kalau udah bayi udah kelihatan ya ayo ini mana dulu usap muka hidung ini apa? Pembukaan. Pemimpin perawat memimpin persalinan, kepala bayi lahir dan nampak pada pupa. Oh, apa jawabanmu itu? Anak sudah keluar, noh. Jawabannya adalah ini ada yang A. A itu usap muka belum. Ini kepalanya lagi tampak pada pupa kepalanya. Kita belum tahu nih kepalanya sudah keluar semua atau belum. Kan kepala bayi dan nampak pada pupa. Berarti cek ini dulu nih, jangan sampai nanti kecekik bayinya. Tolong, tolong, kata bayi itu. Ya, udah ya. Itu pakai logika jalan tuh. Oke, nih. Oke, nomor 15. 15. 5. Nomor 5. Nomor 5. Silakan. Nomor 5. Silakan. Nomor 5. A, 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 A. Ini berapa 13? Bari berapa menit kali toh yang dilihatnya? Ini 2 kali dalam 10 menit menunjukkan pada masa aktif. Berarti kalau pada masa aktif kita ceknya 30 kali per menit. 30 ya 30 menit itu ya maksudnya. Oke, nomor 6. Ini 38 minggu. Keluhan nyeri perut tembus. Ubun-ubun kecil depan tidak terapa bagian janin. TFU. Nomor 3 ini 38 minggu. 38 minggu, teman-teman. 38 minggu. Yang dikatakan macer itu 37 sampai 41. 37 sampai 41 itu matur. Matur nuwun. Matur itu 37 sampai 41 itu matur.
Oke, nomor 7. Perempuan 30 datang poli hamil dengan G1P0 32 tahun. Tersebut semenjak hamil nafsu makan menurun saat pemeriksaan oleh konjungtif anemis selingkar lengan atas 18 hingga usia 20 belum masuk PAP. Apa intervensi yang tepat? Trimester berapa sih? 32 minggu. Apa yang harus dilakukan? Melakukan penyuluhan tentang nutrisi, Bro. Wah, udah ditandain lupa tuh nggak dihilangin tuh itunya. Apa tanda jawaban yang benarnya tuh. Ada nih. Ini ada nih jawaban yang benar tandanya. Uh, ah, lupa. Nomor 8, 8. Seorang perempuan 28 datang polihamil mengeluh terlambat menstruasi 1 bulan. Tersebut mengatakan bahwa dia merasa mual, tenggorokan kering. PP tes positif, tekanan darah 110 atau 70, nadi 80, plasma gravidarum negatif, linea sigra nigra negatif, TFU belum teraba dari pusat. Apakah diagnosa perawatannya? Yo, silakan nomor 8. Jawaban Anda belum saya bersuara. Barusan ada yang nelpon. Jadi saya nggak bersuara dulu. Nomor 8 ya, nomor 8. Coba cek nomor 8. Berarti nomor 8 apa? Jawabannya semua tenggorokan poli. Anemis dan lain sebagainya ya. Anemis. Tapi jawabannya Anda apa? Nomor D ya, lebih cenderung D. Nah, jangan lupa, ini mumpung masih ingat, stunting jangan lupa. Stunting jangan lupa. 1.000 hari kehidupan pertama sejak dari mulai pasien konsepsi ya, konsepsi sampai dengan 1.000. Artinya dari konsepsi sampai 2,5 tahun lebih. Itu harus diperhatikan. Itu biasanya ada tuh. Stunting, karena lagi program tren-trennya stunting nih sekarang. Ya. Kemudian nomor 9. McDonald. McDonald. Nomor 9, poliutero. Berapa nih? Dalam bulan ya. Mana ini? 21 kali 2, 42. 42 bagi 7, 6. Gampang kan? 6, nggak usah ditanya. Gini loh. Rumusnya itu kan sudah jelas. Rumusnya itu pakai merah ya. TFU itu sama dengan umur usia kehamilan itu sama dengan TFU FU kali 2/7 per 7. Ini kan berapa tadi? Mana 21. 21 kali 2 itu berarti 42. 42. 42 bagi 7 artinya 6. 6. Kalau misalkan dalam bulan, ya udah sih ini kan ini kali 2 nih, ya. Kali ini kan dalam bulan, mau kali minggu.
Ini kali 4 aja. Ini kali 4. Berarti kalau kali 4 mau di sini ngalinya atau Anda mau di sini bikin 8, dari mana 82 kali 4? Bisa, tergantung Anda aja. Berarti kalau minggu ya 6 kali 4, 24 minggu kan. Gitu aja. Kalau nyarinya minggu. Tergantung yang dicarinya mau apa, mau minggu, mau apa yang dicarinya. Tergantung permintaan soal. Tergantung mood dari pembuat soal. Mau carinya apa, bebas. Ya, udah jelas 6 bulan. Kemudian nomor 10, teman-teman, nomor 10. Perempuan 30 polihamil memeriksa kehamilannya saat ini kehamilan di 18 minggu. G1P0. Wanita tersebut menyatakan bahwa merasa bayinya bergerak, merasa khawatir karena tidak tahu cara membedakan bila terjadi sesuatu yang salah sama kehamilan. Setelah pemeriksaan kamu di fisik, tekanan darah 120, bunuh steril 3 jari di atas simplisis, rencana perawatan radiasi di atas. Ayo, ini pasien 30, 18 minggu. Normal nggak itu? Apa yang dilakukan? Berarti apa aja dia ngomongnya apa? Dia ngomongnya itu, saya khawatir karena tidak tahu cara membedakan betul dari kehamilannya. Berarti tentang tanda dan bahaya kehamilan. Wih, 1 sampai 10 benar berapa? Soalnya paling 2 sampai 3. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak dapat soalnya untuk maternitas. Tergantung rezeki Anda ya, rezeki Anda di mana. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya jangan marah. Wah, aku diajar komunitas maternitas ternyata tidak keluar. Dia anjok ya. Jangan kayak gitu. Biarin aja. Yo ada yang 9 benar katanya. 9 benar. Baik, dilanjutkan nomor 11. Ayo. Siklus head, tidak head. Berarti posisi kapan perkiraan persalinan tuh? Berapa tuh? Januari, Januari udah lahir berarti ya. 8 tambah 7, 15, selesai, udah. Selesai ya? 8 tambah 7 udah 15. Salah tahunnya ya? Yang mana salah tahunnya? Oh, salah tahun ini nih. 2 hari. Ini duanya kelewat nih. Ya, lewat nih. Jadi ngitungnya gimana? Ya, 2 hari. Betul, sekali. Jadi jawabannya, mana jawabannya? Hari pertama, head terakhir. HP hati. Betul, salah ketik itu. Hari pertama berarti tinggal hitungnya 1 tambah 7. Ya sudah, selesai. Nggak ada yang nilainya 8. Nggak ada kan? Nggak usah dihitung, nggak usah dihitung. Cium jarinya nih nggak bisa kompromi. Nomor 12. 12. Anak pertama 1,9 bulan. Anak kedua 8 bulan. Pucat lemelah. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan konjugan anemia. Misalnya mencatat makanan masuk ke makanan. Hasil intervensi yang dilakukan. Ya, defisiensi. Nah ini mencatat masukan makanan. Ini kan logika saja. Yang logis aja carinya. Ya. Kemudian coba yang mana yang benar? A atau yang ditanya rasional kan? A atau E? A atau E? A atau E? Ya sudah aku tandain kok. Orangnya baru sadar ya. Aku ini baru sadar udah aku tandain.
Kemudian nomor E ya, E. Kemudian nomor 13. 25 G1 P0A0 35 dan polihamil menguruskan kehamilannya keluar kaki bengkak, tekanan darah sekian, janin sudah masuk PAP, kaki edema, sudah masuk PAP di pergen konvergen, sudah masuk PAP di pergen konvergen, masuk PAP di pergen konvergen. Masih ada yang salah. Sudah masuk PAP di pergen konvergen. Tangan kamu kalau sudah masuk PAP bisa gak bisa nyambung enggak? Kalau bisa nyambung namanya konvergen. Kalau tidak bisa nyambung namanya terpisah itu divergen. Tanaman belah itu namanya dikotil. Memisahkan antara dua bagian dikotomi. Jadi kalau di itu namanya dibagi dua. Itu dua. Jadi kalau dipergen berarti tanganmu itu yang memeriksa itu tidak sama, tidak bersatu. Jadi terhalang oleh kepala yang sudah masuk ke PAP. Oke, sampai di sini clear. Kalau dulu boleh saja nih apa pas S2 boleh ngambil spesialis maternitas, saya ikut maternitas dah daripada KMB. Aduh. Oke, lanjut. Lanjut, tambah 13. 13, lihat nih. Apa trias eklamsi? Ayo, trias eklamsi apa? Trias eklamsi sebutkan ada tiga eklamsi. Poin positif, satu. Kemudian, karena darah naik, benar. Bukan muntah. Ada eklamsi. Kalau eklamsi itu sudah kejang. Ya, kejang. Kalau eklamsi itu ada kejang. Trias eklamsi. Kemudian, ini nih, vaksin PAP edema sudah ada kondisi pertama berat kelebihan cairan ini ya. Oke. Ada yang namanya hemodelusi. Kenapa HB orang hamil biasanya turun? Kenapa itu? Orang hamil HB-nya turun. Namanya apa? Hemo, hemodelusi. Apa hemodelusi? Ayo coba cek 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 cek. Hemodelusi. Hemodelusi, hemodelusi, bukan si delusi hemo. Ya kenapa? Tuh loh, Masya Allah, itu langsung dikasih. Merupakan perubahan yang udah di mana terjadi kenaikan bola. Iya, kenaikan cairan dalam tubuh nambah. Itu namanya hemodilusi. Jadi pasiennya biasanya turun si HB-nya itu. Namanya hemodilusi. Dan itu normal pada pasien. Apakah ia hamil? Kalau hamil berapa bulan? Apa dilakukan pernah menentukan usia kehamilan? Leopold berapa? Leopold berapa? Leopold tidak ada kombinasi. Udah, Enci. Leo- Leopold satu atau Leopold berapa? Cara menentukan berapa hamil TFU, kita yang uji TFU itu Leopold satu. Di mana uji TFU ya? Leopold satu. Hmm. Level satu bertujuan untuk menentukan bagian di janin di atas bunuh uteri membantu perekam kehamilan.
Kemudian nomor 12 masuk muntah terus. Berarti itu hiperemesis gravidarum. Ya, 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 killer ya. Nggak usah dibahas ya. Lohea rubra. Lohea rubra berarti warnanya apa? Rubra. Ayo, macam-macam lohea, ayo. Dan waktunya, lohea rubra, merah, bener. Lohea itu ada berapa lohea jenis? Albikan warnanya putih. Lohea rubra. Catatan ya nanti ya. Bikin. Ada. Next, nomor 16. Apa tadi? Lohea rubra, apakah perlu dilakukan pengajian? Ini pastinya berapa nih? Bayi perempuan, keluhan, belum defekasi, anoreksia, sudah cemas, telah berani pengajian, tekanan darah sekian. Lohea rubra, apakah berarti kajinya apa? Nah, sayang, tapi masih rubra no. Harusnya sudah apa? Harusnya sudah apa itu? Coba kita pakai logika. Pakai logika. Harusnya tinggi uterus atau kontraksi uterus yang diperiksa. Ya, berarti kalau misalnya pilihannya tidak ada kontraksi uterus, maka Anda harus pilih tinggi pundus. Tapi kalau ada ya pilih kontraksi. Kontraksi menunjukkan normal nggak? Apakah atonia atau gimana? Karena kok hari keempat masih merah. Ya, kemudian nomor, nah ini selalu datang nih, 17. eh Tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan harapannya. Menginginkan anaknya kalian perempuan, tapi yang datang wanita. Taking, taking, kalau yang hold itu sudah pegang, yang hold itu taking dia sudah mau. Taking, taking itu ada. Kalau letting go, apa itu letting go? Letting go, letting go dia sudah mulai ngambil peran, ya. Dia sudah mulai ngambil peran walaupun dia kalau ada orang lain ngambil peran serius menjelaskan itu, tapi kalau nggak ada orang dia nyerahin ke siapa itu letting go. Kalau ini apa? Belum mengontak dengan belum menginginkan kontak putranya pada pas siapakah letting go udah ya letting go udah ada independen ya. Oh ya, letting go udah independen benar-benar. Saya kok salah ya? Ya independen udah. Namanya juga go. Udah udah siap jadi ibu ya. Letting go udah siap jadi ibu. Jadi pada fase ini adalah fase yang mulai tertarik hold ya. Dia masuk taking, taking apa? Jadi keluar waktu sholat. Oke. Jawabannya adalah belum belum depresi ya. Belum depresi, dia belum menerima. Emang sudah depresi kalau sudah gitu belum? Ini ya, taking in kalau nggak salah ini nih. Taking in. Kemudian nomor 18. Melahirkan, tetapi bayi yang menyusu berdasar menunjukkan tidak tenggelam, tenggelam. Kalau tenggelam, berarti masih masa tersebut. Nah ini, jawabannya ini ya. Pokoknya kalau tenggelam, lecet, atau apa itu teknik menyusunya yang nggak beres. Beres. Kemudian 19, 19. Seorang perempuan 26 tahun, 10 hari
Kedua, bayi perempuan rumah sakit karena tidak mengikat kontak dengan bayinya dengan alasan jarak helat anak pertama dan kedua terlalu dekat 12 bulan. Ya, Ibu riwayat postpartum blues. Apa ya kondisi yang mempengaruhi bonding attachment pada usia atas? Bonding attachment apa yang berpengaruhnya? Bonding itu ikatan, attachment. Berarti yang berpengaruh adalah emosi. 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 Nomor 20. Seorang melahirkan laki-laki mudah sedih, ibunya mengatakan dirinya ini sedang sakit kepala, ibu isu konsultasi, dia persalinan didampingi oleh saudaranya yang perempuan terus suami ketika kolaborasi depresi postpartum. Faktor depresinya adalah berarti kurang dukungan dari keluarga karena suaminya jauh. Ya. 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa? 1 sampai 20 benar berapa? Bentar, bentar, bentar. Bentar, 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 bentar. Hot ya? Ini salah nih, 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 nih. Ya ini hot. Belum bisa ngurus ya? Belum ini benar. Ya ini yang salah. Lah, harus balik lagi. Ini hot. Salah saya kenapa jadi hot. Ini tadi apa? Oh ini. Kemudian ini orang tua. Kemudian kurang. Yo, dah. Clear ya? Saya clear. 1 sampai 20 benar berapa, teman-teman? 1 sampai 20. Bentar ah. Tar dulu, tar dulu, tar dulu. Aku kalah malah pusing sendiri. Bentar, bentar, bentar. Taking hold. Coba teorinya. Soalnya ini sering keluar. Taking ini. Bentar, 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 bentar. Ini hari keberapa? Hari keberapa? 7 hari. Berarti soalnya iya, iya sih soalnya memang ini nih rancunya itu di 7 hari. Rancunya di 7 hari itu aja. Ulangi, ulangi. Kalau kalau ini saya boleh didebat ya. Kalau ulangi. Kalau kok maternitas saya boleh didebat. Kecuali KMB nggak bisa didebat. Oke, ulangi, Bas. Lebih baik nyantai. Yang lainnya nggak masalah ya. Anak sekarang ditunggu-tunggu tidak sesuai harapan, yaitu menginginkan lagi perempuan hasil observasi belum menginginkan kontak dengan putranya. Tapi di sini usia kehamilan itu kehamilan persalinan 7 hari kan gitu ya. Yang jadi masalah kan gitu ya. Ya, karena kalau di 7 hari harusnya letting go. Benar, harusnya ya, harusnya. Kalau dilihat dari 7 hari. Kemudian sudah ditunggu-tunggu namun berarti ibunya itu tidak menginginkan. Nah ini. Hasil observasi belum menginginkan kontak dengan putranya, belum menginginkan. Ya, jadi kan balik lagi.
Takingin itu harinya itu 1 sampai 2. Setuju? Semua setuju? Dengerin dulu, biarin aja. Biarin dulu. Takingin itu 1 sampai 2. Benar, takingin. Tapi kan di sini pasiennya itu kan belum. Nah, belum. Biarin aja Google nggak masalah, biarin aja dulu. Mau Google mau gagal gitu. Tapi kita harus tak paham konsepnya dulu ya. Tapi di sini ternyata di sini ini tidak ada kesesuaian antara level-level yang harusnya sudah letting go, tapi dia masih belum menginginkan kontak dengan bayinya. Kalau belum menginginkan kontak dengan bayinya, biasanya itu masuk taking in. Tapi dilihat dari hari dilihat jadi letting go, kan gitu ya. Setuju nggak? Bener nggak? Ya itu ya. Setuju karena clear dulu semuanya. Kalau kita lihat hari itu sudah letting go. Kalau lihat dari ibu belum menginginkan kontak bayi itu taking in. Benar-benar kita sepakati dulu, sepakati. Nah, yang ditanya adalah fase perubahan psikologinya, ya, fase perubahan psikologinya. Yang dilihat psikologinya yang mana? Psikologinya yaitu pasiennya itu belum bisa menginginkan kontak dengan, ya, belum menginginkan kontak dengan dengan putranya. Materinya ada nanti taking hold dan lain sebagainya ada ya. Nah, kalau postpartum bisa postpartum lucu marah. Bentar. Ya, ini kan kalau lihatnya ini kan nggak sesuai nih kasusnya, nggak sesuai nih kasusnya antara tahapan taking hold, taking go itu nggak sesuai karena yang paling ini kan 3 sampai 4 gitu ya, 3 sampai 4 itu sudah 3 sampai 5 itu sudah mulai taking hold harusnya. Itu kan tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan ini, dan ini harusnya sudah letting go. Nah, kalau kita lihat di sini lihat hari ketujuh, ya, ya kalau lihat hari ketujuh, ini kan dia sudah postpartum, berarti harusnya dia lebih cenderung ke postpartum blues sebenarnya. Kalau saya baca ya, saya telah gitu, karena tidak sesuaian antara hari, waktu, tahapan beserta sekarang psikologisnya belum kesesuaian. Ya ini kalau saya milihnya itu karena hari ketujuh itu harus sudah letting go. Nah, kalau dia kan marah ya, artinya dia marah karena tidak sesuai dengan harapan, tidak menginginkan dia marah. Ya, nah nanti kalau misalnya ada perubahan nanti saya bahas lagi ya tahapan-tahapan ini yang takut saya salah. Tapi nanti taking in 1 sampai 2, taking hold 3 sampai 5, kemudian letting go 6 sampai 7. Itu sudah harusnya sudah seperti itu. Tapi kan tidak sesuai. Kalau depresi, bedanya depresi dengan postpartum blues apa? Ayo, nanti dulu kalau begitu. Mana barusan? Ah, ayo bedanya, ayo ada yang bantu. Saya juga nggak paham semua nih. Harus dibantu juga. Ayo silakan teman-teman. Nah tuh. Letting go. Ayo ada yang bantu. Ayo bareng-bareng. Ayo ada yang bisa Yuk kasar menjelaskan itu yuk kasar. teorinya Kasar seperti itu apa? juga enak.
Semoga yang dia dapat. Kalau bayi seharusnya takut Eh, merawat bayi. Kalau blues seharusnya takut merawat bayi. Sama dengan baby blues. Baby blues pastinya kurang dari 2 minggu. Kalau lebih dari itu, oh ya udah. Tuh. Baby Nih, blues, cocok baby aja sih ngono. blues. Oh, berarti. Waktunya durasi sampai Paulus yang benar mulutnya kan. benar sih ibu nih. Ora mulutnya Yang kan anu. baby blues, Anu baby kerak-kerak itu. blues itu operasi blues ya sama aja. Itu durasinya Oh, 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu sudah dibantu ya. masuk ke Dibantu. depresi. Ya, ini kan baru Pindahin. 1 minggu, Sih, sih. berarti Urung kata masih isi ke ngenteni urung. sono. Berarti lani Udah sih. ya, clear ya, clear Bapak Ibu, clear. Pak mulutnya dibersihan ya, Pak. Kan orang anu. Ngopo Ibu? Clear ya. Aku nggak selesai. Wih, mana itu ini sudah ya ini. Tolong kalau nanti belajar ulang, cek yang sudah di kadang-kadang bikin soal apa bikin jawaban juga kadang error. Jadi tolong yang sudah betul itu yang sudah kita bahas sama-sama ya. Itu ya. Mana tadi itu ini ya. Ini kurangnya mana? Oh, ini. Oke, lanjut, lanjut, Kos. Oh, orang Santai, santai, belum masih jauh. Jam segini, jam 10. Oke, lanjut. Nomor 21. 21, ayo. Dia nanti cek, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Cek lagi ya. Nanti sumber-sumbernya dicek lagi. Tapi kalau kita lihat pasifnya, ya dia lebih cenderung ke sana sih. Tadi clear ya. Oke, lanjut 21. 21. Waduh, ini ada coret-coret nih. Saya juga mau maghrib nih. Oh ya, sebelum kita close, saya sudah berapa 1 jam setengah ya. Waduh, ini sopo iki. Oke, berarti kita sampai nomor 20 ya. Nanti sisanya saya share dulu. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk dibahas ulang ya. Ya banget. Oke, sampai 25 ya, oke. Saya ikutin teman-teman sampai 25. Oke, sampai 25 ya. Oke, ini 35 nih. Suhu 35. Waduh, coba sini. Ini kayaknya demo nih. Gak kelihatan. Ya ampun, ya banget sih. Apa sih? Hapus dong, hapus. Kayaknya udah mumet kepalanya itu. Udah disuruh, udah. Udah pusing ya? Oke, kita janjian dulu. Besok kita materi apa besok? Besok materi apa? Tuh itu datang lagi tuh. Besok materi apa besok? Keluarga ya? Oh, Gadar. Karena yang belum kemarin Gadar, Gadar atau keluarga coba cek dulu. Yang belum dibahas aja.
yang belum dibahas. Coba cek ini tanda-tanda nih. Gadar keluarga, gadar keluarga, gadar keluarga. Oke, gadar keluarga. Besok gadar ya. Temu keluarga dulu. Besok gadar. Besok gadar. Besok gadar. Nomor 21, oh belum ditandain nomor 21. Itu kan sudah infeksi nih. Lihat di sini suhunya itu sudah ini nih. Ketika perut-perut bagian meriang sakitan skala nyeri 5. Apa kalau skala nyeri 5 kita belum mengangkat nyeri, biasanya belum mengangkat nyeri kalau skala 5 itu ya. Berarti lebih cenderung perut, data tekanan darah, respirasi ketika dilakukan perut-perut. Apakah dia dosanya? Ini suhunya berarti ada infeksi nih. Skala nyeri ini belum. Nyeri akut belum. Ini belum. Berarti lebih cenderung ke A, resiko. Walaupun di sini mengeluh perut sakit, bagian bawah tekanan darah, lohe rubra. Hari keberapa nih lihat? Hari ke-10. Hari 10, tapi dia ada demam. Meriksa kita infeksi ya. Lebih cenderung ke infeksi. Iya. Risiko bisa diangkat jadi diagnosis utama. Coba logika sederhananya bisa nggak? Ulangi lagi. Kita ada yang aktualnya. Oke, kita cek lagi. Sekarang kira gini. Biasanya, biasanya. Tuh. Oh, biasanya kalau skala nyeri itu 6 ke atas. Biasanya ya. Kalau dilihat 6 ke atas. Oke, satu. Itu kita selisih dulu ya. Kita selisih dulu. Lebih dari 6 ke atas nyeri. Ini berarti enggak. Kalau 38,5 berarti suhunya nyeri. Tapi di sini, oh ya saya salah. Ulangi, saya salah. Ini salah logika sederhana. Saya salah di sini. Saya tadi nyari, bentar. Produksi perut bagian bawah sakit diagnosa. Oke. Jawabannya ini. Ini ya. Dah ya. Clear ya. Nomor 21. Saya tidak dapat yang lainnya. Data-data lain nggak ada. Data lab nggak ada. Ini nggak mungkin skala. Udah clear sekarang. Dah ya. Oke, itu ya teman-teman. Udah ya, sampai di sini. Nanti kita eh sama juga saya mau maghrib sebentar. Sudah maghrib. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Gadar, jangan lupa ya. Besok Gadar. Ya, sore. Jam biasa. Jam biasa. Nanti ya rekamannya nanti menyusul. Biasa jam biasa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.